bismillah. Malam hari ini kita belajar tentang agama dan media. Ini nanti ada materi-materi tentang media yang mungkin jadi salah satu problem besar di peradaban hari ini. Kan banyak sekarang seminar-seminar, diskusi-diskusi tentang problem yang ditimbulkan oleh media atau sosial media yang membuat kita gelisah. Nah, bagaimana hubungannya dengan wacana agama? Malam hari ini kita bahas itu. Baik, bismillah, disiapkan semua ubur rampenya, diawali dengan doa. Yang sudah ancang-ancang tidur ya doanya berbeda berarti. Ya. Oke, saya awali, bismillah. Media, ini dicari di buku saja ya banyak. Definisinya media itu apa? Itu nanti di buku-buku banyak. Saya ambil yang paling sederhana saja, ya media itu sarana hari ini ya, definisi umumnya yang digunakan untuk komunikasi massa. Surat kabar, majalah, periklanan, radio, TV, dan lain sebagainya, internet, dan lain sebagainya, HP, gadget, dan lain sebagainya. Itu yang kita kenal hari ini dengan istilah media. Ya meskipun secara harafiah itu bisa kita artikan media itu ya perantara. Jadi dia alat yang kita pakai yang ada tujuan memudahkan kita, membantu kita. Misalnya mikrofon ini itu ya media bagi saya untuk menyampaikan gagasan, untuk bicara, biar kalian dengar. Saya membayangkan ngaji ini kalau tidak pakai mikrofon itu kamu puyeng mesti kan. Saya pakai mikrofon ini aja kamu antara dengar dan tidak. Apalagi kalau saya pas setengah-setengah ngantuk itu kan kamu ini ngomong apa, Pak Faiz nggak nangkep, nggak jelas. Apalagi nggak pakai mikrofon. Nah, berarti ini media bagi saya. Itu definisi harafiahnya. Cuma kalau hari ini yang disebut media itu sarana untuk komunikasi massa. Yaitu tadi TV, surat kabar, majalah, radio, TV, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Biasanya secara umum dipakai untuk 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga hiburan. Saya tidak tahu teman-teman hari ini pakai media apa, kemudian diartikulasikan untuk apa? Informasikah, pendidikankah, atau hiburankah? Sementara studi media itu bisa, studi media berarti belajar tentang media. Ini mungkin teman-teman yang jurusan media. Bisa produk media, produknya, representasinya, narasinya, isinya. Bisa organisasinya. Organisasi media berarti produksinya, distribusinya, pemasarannya, peraturan-peraturannya. Bisa tentang audien dan penggunaannya. Berarti malam hari ini kita belajar agama dan media itu ya berhubungan dengan penggunaan dan audiennya. Kita ada di wilayah yang ketiga. Yang pertama dan yang kedua ya nanti yang ahli media yang membahas itu. Jadi inilah definisinya. Saya agak cepat saja karena teman-teman bisa baca di buku-buku. Nah, sekarang tipologi penggunanya. Ada teori dari filosof dulu pernah kita bahas namanya Stuart Hall. Jadi kata dia, pengguna media itu tipologinya ada 8. Yang pertama passing time, daripada nganggur, buang-buang waktu, itu passing time.
ngapain ya enaknya? Sudahlah nonton TV aja. Sudahlah Instagraman yuk. Yuk Facebookan yuk, itu passing time. Nggak ada tujuannya ya, cuma biar waktunya lewat saja. Nanti ada companionship. Companionship itu ya untuk menemani kita sehari-hari. Tidak ada hari tanpa gadget misalnya. Kenapa? Yo, ini manfaatnya banyak Pak, kemana-mana saya bawa. Kemudian ada escape katalistik. Jadi untuk pelarian, kalian kalau pas lagi sumpeknya luar biasa ya nonton TV lah, baca Twitter lah ya, meskipun saya tidak jamin sumpeknya hilang. Kalau hari ini baca Twitter mungkin kamu nambah masalah, tambah sumpek lagi. Urusan sekarang apa-apa misalnya, wah orang gegeran kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kan kamu sumpek, rame isinya itu. Maunya escape katalistik, tapi ternyata ya enggak. Tapi ada yang ke sana. Jadi untuk membuat kita lari, terbebas, itu di antara fungsinya media. Itu fungsi hiburan sebentar. Ada yang enjoyment, memang menikmati, memang hobi, memang suka. Ya kalau enjoyment itu lagi galau atau hobinya ke sana, sukanya itu enjoyment namanya. Pak, saya pelarian kok Pak, hiburan sementara. Oh kok terus-terusan nonton itu namanya bukan hobi, sementara pelarian, tapi ya hobinya memang itu. Itu namanya enjoyment. Jadi kamu menikmatinya. Atau social interaction. Nah, social interaction ini ya hubungan sosial. Kalau sekarang ya WhatsApp, Twitter, kemudian Facebook. Kalau zaman dulu mungkin radio dan lain sebagainya. Zaman saya mahasiswa itu masih radio. Nanti nelpon ke penyiarnya, titip salam ya buat ini. Sekarang tidak ada ya begitu. Kalau dulu ada, acara-acara favorit yang kita bisa titip salam. Kalau sekarang kan ngapain titip salam lewat radio, ngirim langsung lewat WA. Nah ini, tapi ya memang fungsinya itu antara lain social interaction. Untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, relaxation. Untuk relax, santai-santai. Yang ketujuh, yang ketujuh dan yang kedelapan ini yang agak serius. Information dan excitement. Information itu nambah ilmu, nambah wawasan, nambah informasi. Excitement itu untuk jadi pendorong kita. Kita jadi tercerahkan kemudian melakukan hal-hal yang baru dan baik. Itu namanya excitement. Jadi ini tipologi pengguna media. Teman-teman boleh introspeksi ya. Saya termasuk pengguna yang mana? Pak, saya dari 8 itu, saya ada di 6 Pak. 6-6-nya. Kecuali yang 7 dan 8. Ya untuk buang waktu, ya seneng-seneng, ya relaxation, enjoyment. Kecuali information dan excitement. Mungkin begitu, tapi ya silahkan kalian milih. Mungkin ada yang kombinasi 3 dan 5 Pak. Saya 7 dan 1, ya monggo saja. Ini untuk evaluasi kalian. Ya paling tidak nanti kita bisa ngukur ternyata hidupku sebagian besar ada di dunia media.